Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah karuniakan kepada kita. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan dan kesempatan berupa waktu luang sehingga kita bisa duduk kembali di majelis untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada hadis yang pertama daripada kitab Arba'un An-Nawawi, kitab Arba'un atau Arba'in An-Nawawi, dan kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis dari Amirul Mu'minin an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwasanya dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya apa? Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanyalah akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya atau kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya untuk itu saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun selain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada juga Imam Abu Daud, ada Imam At-Tirmidzi, ada Imam An-Nasa'i, kemudian ada Imam Ibn Majah, ada Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, kemudian ada Imam Ibnul Jarud dalam Muntaqa, kemudian ada Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, kemudian Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya, begitu juga Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, Amirul Mu'minin ini sebutan untuk kepemimpinan yang didapat secara syar'i, makanya disebut sebagai Amirul Mu'minin. Baik ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, yaitu an Amirul Mu'minin, yaitu Abu Hafs Umar bin Al-Khattab. Maksud daripada Amirul Mu'minin di sini Umar, ya, yaitu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan khilafah, ya, atau menjadi khalifah itu dengan penunjukan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Fahuwa hasanatun min hasanati Abi Bakar, dan ini adalah satu kebaikan daripada kebaikan-kebaikan daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan di sini tentunya ini pelantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sini adalah pelantikan secara syar'i, ya, pelantikan secara syar'i. Kenapa? Karena yang menunjuknya sebagai khalifah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Adapun Abu Bakar, beliau ditunjuk dengan adanya baiat di baiatnya para sahabat di Bani Thaqifah, di Bani apa? Saqifah. Wallahu a'lam bishawab. Maka khilafahnya Abu Bakar dan Umar di sini adalah khilafatus syar'i, ya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan fa khilafatuhu syar'iyyatun ka khilafati Abi Bakar. Maka khilafahnya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah khilafah yang syar'i sebagaimana khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Walaqad ahsana Abu Bakrin,
ya ikhtiyarun haitsu ikhtara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sungguh Abu Bakar telah berbuat satu kebaikan dengan kebaikan yang sangat bagus, yaitu dengan dia memilih, ketika dia memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Jadi ini ya, makanya Umar bin Khattab disebut sebagai apa? Amirul Mukminin. Dan umat Islam semua telah sepakat, ya, semua telah sepakat bahwasanya khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar itu khilafatu syar'i, khilafatu asy-syar'iyyah, khilafah yang sifatnya syar'i. Wallahu alam bis-shawab. Dan mereka adalah orang-orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, ya. Kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ijma' umat Islam, kecuali orang-orang ahlul bidah seperti siapa? Seperti orang-orang Syiah. Wallahu alam bis-shawab. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan di sini sami'tu. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, kalimat sami'tu ini dalilun, dia sebagai dalil ala annahu akhadahu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin, bahwasanya ya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengambil hadis ini secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Kenapa? Karena ya Umar mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada menggunakan sami'tu, maka ini mendengar secara langsung. Misal contoh seperti ana katakan di sini, antum mengatakan sami'tu, saya telah mendengar. Ya kan? Saya telah mendengar. Ya kan? Fauzan menjelaskan seperti ini. Wallahu alam bis-shawab. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, bahwasanya wal ajabu anna hadzal haditha lam yarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Umar, bahwasanya dan yang paling menakjubkan hadis ini, bahwasanya hadis ini hadis yang sangat menakjubkan, bahwasanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang sangat menakjubkan bahwasanya hadis ini tidak meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Umar radhiyallahu taala anhu, Jadi hadis ini periwayat dari sahabat cuma satu orang. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau, lakinna lahu syawahid fil Qur'ani. Ya, akan tetapi di sini bahwasanya illa Umar ma'ahamiyati, disertai dengan apa? Ya, hadis ini dia memiliki kedudukan ataupun urgensi yang sangat penting. Nanti kita bacakan di sini penjelasan Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang ya kedudukan hadis ini. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dia punya syawahid, dia punya saksi daripada Al-Quran, pendukung daripada Al-Quran. Contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Bahwasanya apa? Dan wa ma tunfiquna, dan apa yang kalian infakkan kecuali untuk ya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 29. Allah berfirman bahwasanya apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bahwasanya apa? Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, dan mereka saling berkasih sayang antara mereka. Tarahum ruk'a, engkau akan melihat mereka ya selalu ruku, mereka dalam keadaan ruku sujud, yabtaghuna fadlan minallahi, mereka mengharapkan karunia daripada Allah dan keutamaan daripada Allah, waridwana, serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini syawahid daripada Al-Qur'an yang mendukung dan menguatkan hadis ini. Wallahu alam bishawab, dan menjelaskan tentang ya urgennya hadis ini. Wallahu alam bishawab.
Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis-hadis yang mendukung hadis ini. Ya contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alahu fi fimra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada hadis Sa'id bin Abi Waqqas, bahwasanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ketahuilah sesungguhnya ya lan tunfiqah, selamanya kamu tidak menafkahkan satu nafkah yang kamu harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala illa ujirta alaiha, kecuali kamu akan diberikan balasan, ganjaran, kebaikan, pahala atasnya, ya, hatta ma taj'alahu fi fimra'atik, hingga apa yang engkau letakkan di dalam mulut istrimu. Di mulut apa? Istrimu. Maksudnya apa? Makanan yang engkau berikan kepada istrimu. Maka ini semua. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang mendukung, ya. Adapun tabtaghi wajh Allah di sini fa hadhihi niyyah. Ini adalah niat, sama seperti hadis ini. Yaitu apa? Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya ya amalan itu tergantung kepada niatnya, hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wallahu alam bissawab. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini ikhwan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pertama bahwasanya beliau menjelaskan di sini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kalimat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yaitu sesungguhnya setiap amalan itu hanyalah tergantung kepada niat, dan seseorang hanyalah akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lihadhil jumlati, ya, pada kalimat ini ataupun pada kalimat ini min haitsul bahthi, daripada sisi pembahasan, maka jihatani, ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang pertama natakallamu awalan ala ma fiha minal balaghah. Pertama ada sisi balaghah yang harus kita bahas. Ada sisi balaghah. Kata beliau, faquluhu innamal a'malu binniyat, bahwasanya innamal a'malu binniyat di sini fihi min aujahil balaghah. Pada kalimat ini terdapat sisi balaghah. Ada sisi balaghah, yaitu apa? Al-hasru, yaitu pembatasan. Yaitu apa? Pembatasan. Wallahu alam bissawab. Ya. Dia adalah apa? Al-hasru. Sebagaimana di sini dijelaskan juga oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal, yaitu sesungguhnya amal-amal, susunan seperti ini menunjukkan pengertian hasar, yaitu pembatasan, ya, yang diartikan dengan hanya, ya, ada al-hasar, ya, adalah menetapkan hukum yang disebutkan dan menafikan yang selainnya. Bahwasanya apa? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana juga Syekh Utsaimin mengatakan di sini, bahwasanya apa? Fihi min aujahil balaghah al-hasru, yaitu apa? Pada kalimat ini terdapat apa? Terdapat sisi balaghah, yaitu al-hasru, wa huwa itsbatul hukmi fil madhkuri wa nafyihi amma siwahu. Bahwasanya apa? Yaitu menetapkan hukum, itsbatul hukmi fil madhkuri, ya, menetapkan hukum pada seperti yang disebutkan oleh menetapkan hukum pada sesuatu yang disebutkan. Kemudian wa nafyuhu amma siwahu, bukan wa nafyuhu amma siwahu, dan menafikan hukum itu daripada selainnya.
Menafikan hukum itu daripada selainnya. Ini sisi balaghah. Wallahu alam bisa. Maka innama di sini apa? Al-hasru, yaitu bentuk pembatasan. Yang dia bermakna hanya. Ya. Artinya di sini apa? Amalan itu hanyalah tergantung kepada niat. Ya. Jadi amalan itu hukumnya itu tergantung kepada apa? Kepada niat. Wallahu alam bis-shawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata beliau bahwasanya apa? Jadi yang pertama adalah innama itu adalah sebuah pembatasan. Kemudian wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, ya, yusibuha, yang dia ingin dapatkan, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya untuk itu saja. Ya, di sini ada balaghah juga, ada bentuk balaghah, yaitu apa? Ikhfa'un niyyah, yaitu menyembunyikan niat. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak menyebutkan di sini dengan apa? Fahijratuhu. Nabi SAW menyebutkan fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya untuk apa yang dia hijrah kepadanya. Untuk apa yang dia hijrah kepadanya. Nabi SAW tidak menyebutkan ila dunya yusibuha. Ila dunya yusibuha. Ya, hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan. Kan padahal kalimat sebelumnya apakah? Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nabi tidak menyebutkan dengan fa hijratuhu ila dunya yusibuha. Enggak. Ini bentuk apa? Ikhfa'un niyyah, penyembunyian niat. Ya. Sekaligus apa? Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wal fa'idatul balaghiyah fi dzalika hiya apa? Adapun faedah dari sisi balaghah apa? Bentuk tahqirun ma hajara ilaihi. Bentuk apa? Penghinaan, perendahan terhadap tujuan daripada dia berhijrah itu. Itu apa? Dia hijrah untuk dunia itu. Ketika seseorang berhijrah untuk dunia, dia niatkan untuk berhijrah untuk dunia, ketika apa? Dia hijrah, dan dia hijrah itu untuk dunia atau untuk seorang wanita, maka ini niat yang tercela, niat yang hina. Wallahu alam bis-shawab. Ini dari sisi balaghah. Ya, ini dari sisi balaghah. Wallahu alam bis-shawab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari sisi i'rab tidak usah kita sebutkan. Ini dari sisi bahasa. Ya, dari sisi i'rab kita tidak usah sebutkan. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makna kosakata. Makna kosakata. Al-a'mal di sini maksudnya apa? Al-a'mal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amma fil lughah, dari sisi kosakata, al-a'mal adalah jam'u amalin, jamak daripada amalan, jamak daripada kata tunggal yaitu amalun, jamak daripada kata tunggal yaitu apa? Amalun. Ya, makanya Syekh Utsaimin mengatakan jam'u amalin. Di sini juga disebutkan oleh apa namanya, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, al-amal, amal-amal adalah bentuk kata jamak yang diawali dengan huruf alif lam yang menunjukkan arti istighraq. Ya, alif lam di sini alif lam istighraq, yaitu menyeluruh, maksudnya semua amalan, berarti seluruh amalan. Jadi yang dimaksud ialah amalan-amalan syar'i yang membutuhkan kepada niat. Adapun yang tidak membutuhkan kepada niat seperti kebiasaan makan, minum, berpakaian, ya, dan yang lainnya. Tapi ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya sekali kita menghadirkan niat. Pentingnya niat. Nanti kita bahas di sini. Makanya ada kaidah seperti ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan seperti ini, bahwasanya apa? Ibadatu ahlil ghaflati adatun. Ibadatu ahlil ghaflati adatun. Bahwasanya ibadahnya orang yang lalai daripada berniat itu dianggap sebagai kebiasaan, tidak dianggap sebagai apa? Ibadah, tidak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Ya, misal contoh seperti orang sholat cuman menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak dapat pahala, malah dia dapat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan apa? Wa adatu ahlil yaqdhati ibadat. Adapun kebiasaan orang yang dia itu yaqdhah, sadar. Artinya di sini ahlul yaqdhah di sini apa? Orang yang apa? Orang yang apa? Menghadirkan niat dalam
setiap aktivitas dia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap sebagai ibadah. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya makan minum itu tidak membutuhkan kepada niat. Ya kan? Makan minum itu tidak membutuhkan kepada niat. Perkara-perkara dunia ini tidak membutuhkan kepada niat. Tapi ketika seseorang kemudian dia meniatkan untuk Allah daripada makan dan minumnya itu, maka dia dianggap sebagai apa? Ibadah. Makanya kaidah tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin apa? Wa'adatu ahlil yaqdhati ibadah. Bahwasanya kebiasaan ahlul yaqdhah, yaitu orang yang selalu menghadirkan niat di dalam dirinya, ya, penuh kesadaran untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap sebagai ibadah. Makannya tadi jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, duduknya jadi ibadah, kerjanya jadi ibadah, segala aktivitasnya jadi ibadah. Wallahu alam bissawab. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pentingnya kita menghadirkan sebuah niat dalam setiap aktivitas kita. Kita menghadirkan kesadaran untuk Allah Subhanahu wa taala, memaksudkan segala aktivitas kita untuk Allah Jalla fi'ula. Baik para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Utsaimin, dari sisi bahasa maksud daripada al-a'mal jam'u amalin, jama' daripada kata amal. Wa yashmulu a'mal al-qulubi wa a'mal an-nutqi wa a'mal al-jawarihi, ya, fatashmulu hadhihi al-jumlatu al-a'mal bi anwa'iha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka maksud al-amal di sini adalah dia adalah jamak daripada kata amal, yang dia meliputi amalan-amalan hati, amalan lisan, ya, dan amalan anggota badan. Maka kalimat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia meliputi segala jenis amalan dengan bentuknya atau dengan segala jenisnya. Amalan dengan segala jenisnya berarti meliputi apa? Amalan lisan, amalan hati maupun amalan badan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya amalan-amalan yang disyariatkan, amalan-amalan yang disyariatkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, fal a'malul qalbiyah, adapun amalan hati, yaitu ma fil qalbi minal a'mal, yaitu apa yang ada di dalam hati daripada amalan. Misal contoh seperti apa? Amalan hati itu seperti apa? Amalan hati itu seperti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal itu sidqul i'timadi wal laj'i ila Allah fi jalbin naf'i wa daf'id dar ma'a fi'lil asbab. Tawakal adalah apa? Jujurnya penyandaran diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat dan menolak madarat ma'a fi'lil asbabi, disertai dengan melakukan sebab. Jadi tawakal itu kita harus melakukan sebab. Kita melakukan sebab. Misal contoh, kita mencari satu kesembuhan. Kita sakit, kita mencari satu kesembuhan, kita ingin sembuh daripada penyakit. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita melakukan sebab dengan menyandarkan kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita menyandarkan kepada apa? Sebab itu. Kita menyandarkan kesembuhan kita kepada wasilah ataupun sebab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hendaklah kita menyandarkan kesembuhan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya penyandaran diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat dan menolak madarat, disertai dengan melakukan sebab. Maka ini ada dua rukun, ya. Ada dua rukun. Yang pertama adalah, ya, bergantung kepada Allah, menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melakukan sebab. Jadi tawakal itu dia memiliki dua rukun. Jangan sampai kemudian kita cuma melakukan satu rukun lalu kita bilang tawakal. Enggak. Tawakal harus dihadirkan rukun yang kedua, yaitu apa? Melakukan sebab. Maka di sini di antara amalan hati, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu apa? Di antara amalan hati yaitu apa? Ya, kata beliau, kat tawakkuli 'ala Allah, amalan hati, di antara amalan hati itu seperti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tawakal kepada Allah Subhanahu, wal inabatu ilaih, kemudian inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal khasyah, ya, begitu juga apa? Khasyah. Jadi kalimat khasyah ini kita harus sedikit lagi merefresh lagi ingatan kita. Khasyah itu rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut disertai dengan pengetahuan dan pengagungan kepada Allah. Jadi itu khasyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifati para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dari kalangan hamba-hambanya itu adalah hanyalah para ulama. Maka di sini sifat khusus yang Allah berikan kepada para ulama adalah rasa takut. Rasa takut, ya, rasa takut ya, berupa apa? Rasa takut yang disertai dengan apa? Rasa takut yang disertai dengan ilmu, yaitu ma'rifah dan pengagungan kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, itu rasa takut. Khasyah disebut khasyah, dia harus hadir dua hal. Yang pertama adalah ilmu ma'rifah, yang kedua adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amalan hati, ya, di antara amalan hati yaitu apa? Al khasyah, ya, yaitu khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang semisal wama asbahu dzalik, ataupun yang semisal dengan hal itu. Misal contoh seperti apa? Selain amalan hati daripada tawakal, inabah, khasyah, apa lagi? Roja, ya kan? Roja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan hati. Termasuk daripada amalan hati. Maka di sini kemudian wal a'malun nutqiyati. Wal a'malun nutqiyatu, amalan-amalan yang sifatnya nutqiyah, yang dilafazkan, yang diucapkan, ya, yaitu ma yantiqu bihil lisan. Apa yang lisan mengucapkannya, ya. Wa ma aktsaru aqwalil lisani wala a'lamu syai'an minal jawarih. Bahwasanya apa? Ya, bahwasanya amalan yang paling banyak, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi apa namanya? Amalan di sini adalah amalan apa? Amalan lisan. Kemudian amalan yang kedua ya, yaitu amalan al-jawarihiyah, yaitu al-amal al-jawarihiyah, yaitu amalan-amalan yang sifatnya anggota badan. Yaitu misal contoh seperti amalan tangan, amalan kaki, ataupun yang semisal dengan itu. Ya, yang semisal dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka innamal a'malu binniyat. Maka di sini dia meliputi segala amalan. Meliputi segala amalan dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Jadi amalan badan, ya, pertama amalan hati, amalan lisan, dan amalan apa? Anggota badan. Tiga hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat al-a'malu binniyat, ya, bahwasanya amalan itu dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amalan itu tergantung kepada niatnya. Maksudnya apa? Al-a'malu di sini kata Syekh Utsaimin, an-niyatu jam'un niyah. Ya, niat itu niat itu jamak daripada kata niat. Ya. Dan maksud daripada niat itu apa? Al-qasdu. Al-qasdu. Ya, yaitu tujuan, maksud. Secara syariat, niat artinya apa? Secara syariat disebutkan di sini wa syar'an al-azm. Secara syariat yaitu al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah taala. Bahwasanya secara syariat niat itu adalah al-azmu, yaitu sebuah kesengajaan hati, ya, untuk melakukan ibadah sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah. Itu niat. Ingat, menggunakan al-azmu, kesengajaan hati. Kesengajaan hati untuk melakukan satu perbuatan ibadah sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah tabaraka wa taala. Itu niat, definisi niat secara apa? Syariat. Dan tempat daripada niat itu apa? Hati. Tidak ada tempat di lisan. Makanya di sini nanti kalau ada orang berdalil nanti, kalau misal antum harus pahami ini betul-betul. Misal contoh seperti siapa bilang apa namanya niat itu tidak ada tempat di lisan. Contohnya mereka memberikan contoh, mereka bawa dalil. Nabi SAW kalau suruh kita berhaji mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya kan? Mereka mengatakan ini apa? Ini kan bukti bahwasanya Nabi SAW mengucapkan niat.
ketika kita berhaji kita melafazkan niat. Kata para ulama bahwasanya labbaik Allahumma labbaik ini labbaik haji atau umrah dan sebagainya ini bukan apa? Ini bukan niat, tapi labbaik Allahumma ini adalah bentuk pensyariatan, sama seperti pensyariatannya takbiratul ihram. Yang mana ucapan ini sama seperti ucapan takbiratul ihram. Ucapan ini sama dengan ucapan takbiratul ihram. Yang mana ibadah itu dia tidak akan terikat kecuali dengan apa? Dengan takbiratul ihram. Kita mau salat itu dianggap terikat dan dianggap sah. Dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Kita mau haji, maka kalau kita bahasakan seperti ini, maka takbiratul ihram pada haji itu apa? Labbaik, ucapan ini. Ucapan talbiyah. Ucapan apa? Talbiyah. Seperti itu. Jadi itu bukan Nabi SAW melafazkan niat. Wallahu a'lam bishawab pada haji. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti insyaallah kita bacakan penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat itu tidak ada kaitannya dengan badan sedikit pun. Niat tidak ada kaitannya dengan anggota badan sedikit pun. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Jelaskan daripada Syekh Utsaimin juga, jelaskan juga daripada apa yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas untuk saling melengkapi. Masya Allah, ini guru dan murid. Dan Masya Allah, bilang, ya ikhwan, perlu sekali antum beli buku ini. Ya, diantara nasihat para ulama adalah apa? Kita harus mempelajari Arba'in An-Nawawi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kitab-kitab hadis, maka kita pelajari dulu Arba'in An-Nawawi atau Arba'un An-Nawawi. Ya, karena ini sangat penting sekali. Dia di dalamnya itu terkandung hadis-hadis pilihan yang banyak yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah umat dan banyak fawaidnya. Wallahu alam bishawab. Maka ikhwan, ana anggap syarah yang paling bagus, yang mewakili penjelasan para ulama bagus untuk sekelas ustadz di Indonesia adalah apa? Atau sekelas syekh, para masyayikh di Indonesia adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk beliau. Doakan guru kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan untuk beliau. Kita sangat membutuhkan beliau di Indonesia ini. Wallahu alam bishawab. Ya. Maka Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas syarah Arba'in An-Nawawi ini luar biasa. Ana tak bosan-bosan baca. Ana dari kemarin sejak datang sampai hari ini ana baca buku ini, ana merasa luar biasa. Satu penjelasan hadis ini saja menunjukkan bahwasanya ke dalam satu penjelasan hadis baru innamal a'malu binniyat ini saja sudah menunjukkan dalamnya ilmu beliau dan pemahaman beliau. Luar biasa sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk beliau, dan Allah menyembuhkan beliau, dan Allah menyembuhkan kita semua yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah istiqomahkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Maka ikhwan, hendaklah beli buku ini. Anda sangat merekomendasikan. Wallahu ta'ala alam. Maka di sini Al-Ustaz Yazid menjelaskan apa? An-niyatu adalah jamak daripada niyatun. Jamak daripada kata niat. Secara bahasa diartikan al-qasdu, sama seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu kesengajaan hati. Makanya beliau mendefinisikan al-qasdu itu Syekh Utsaimin bilang al-azmu, yaitu kesengajaan apa? Hati. Secara sadar terhadap sesuatu yang dituju. Ini secara bahasa ya. Yang dimaksud ketika mengerjakan sesuatu tersebut. Kalau secara syariat kan tadi yaitu apa? Al-azmu ala fi'lil ibadah. Ya, ala fi'lil ibadah, yaitu kesengajaan hati untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ilallahi, sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum salat harus menghadirkan hati, kesengajaan hati antum. Ya kan? Misal antum keluar dari rumah, maka antum harus meniatkan. Misal antum nak salat asar, maka niatkan untuk salat asar. Kesengajaan hati antum untuk hadir ke masjid itu untuk sholat asar. Ya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kita kalau sholat ini apakah kita cukup dengan niat waktu fardu pada waktu itu. Misal kita meniatkan saya sholat fardu pada waktu ini.
Ataukah kita harus menghadirkan bentuk daripada solat itu, yaitu apa? Solat asar misal, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal dua-dua ini boleh. Misal kalau antum dari rumah antum niatkan saya solat fardu ya pada waktu ini, yaitu solat fardu. Kalau antum datang waktu zuhur berarti antum sudah di situ sudah mewakili niat untuk solat zuhur. Tapi yang paling bagus lagi adalah antum menyengajakan hati untuk melakukan solat fardu pada saat itu, yaitu solat fardu apa? Kalau zuhur, asar. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk niat yang membedakan antara satu ibadah wajib dengan ibadah wajib yang lain, atau ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Wallahu alam bisa. Maka ini fungsi daripada niat. Di antara fungsi daripada niat adalah apa? Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, baik dari sisi kewajiban maupun sunnahnya, ataupun membedakan ibadah dengan apa? Adat kebiasaan. Jadi itu fungsi daripada niat. Fungsi pertama dia membedakan antara apa? Ibadah dengan ibadah yang lain. Misal contoh wajib dan sunnah, antara wajib dengan wajib yang lain. Wallahu alam bissawab. Atau antara adat, yang kedua adalah membedakan antara adat dan ibadah. Misal contoh ada orang sama-sama makan di tengah malam, ya, tapi yang satu meniatkan untuk sahur, yang satu meniatkan untuk makan mengenyangkan perut saja, gitu kan? Maka yang satu dapat ibadah, yang satu tidak mendapatkan ibadah. Kenapa? Karena dia cuma sebagai adat kebiasaan dia. Wallahu a'lam bishawab. Misal contoh juga ada orang pergi sholat Jumat, dia pergi sholat Jumat. Misal kita sama-sama pergi sholat Jumat, tapi kemudian yang satu menggunakan pakaian, dia menggunakan pakaian dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW, yaitu menggunakan pakaian terbaik. Kemudian yang kedua apa? Dia meniatkan untuk menampakkan nikmat daripada nikmat Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka sebutkanlah. Maka di sini dia pakai baju tadi, dia pakai pakaian tadi menjadi apa? Ibadah. Sedangkan satu hanya untuk niatnya untuk apa? Pakai pakaian bagus agar supaya kelihatan matching, gitu kan? Ya kan? Atau kelihatan ganteng dan sebagainya. Maka yang dia dapatkan cuma itu saja. Itu dianggap sebagai apa? Adat. Ya, yang satu pakai pakaian jadi ibadah, yang satu pakai pakaian jadi adat kebiasaan. Wallahu a'lam bisa. Maka di sini apa? Di antara fungsi niat adalah membedakan antara ibadah dan adat. Yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan, kita sudah tahu bahwasanya niat itu adalah kesengajaan hati, ya, secara sadar terhadap suatu yang dituju, dimaksud ketika mengerjakan sesuatu tersebut. Itu niat. Wallahu a'lam bishawab. Niat itu dia fiilnya adalah apa? Dia berasal dari fiil nawa yanwi niyatan, ya, nawa yanwi niyatan. Wallahu a'lam bishawab. Maka dia disebut sebagai azmul qalbi ala amrin minal umur, yaitu kesengajaan hati, kehendak hati, ya, untuk satu perkara daripada perkara-perkara yang dia tuju. Wallahu a'lam bishawab. Misal antum nak pergi kerja, ya kan? Antum keluar dari rumah pakai pakaian rapi-rapi atau pakai pakaian kerja, berarti antum di sini niat untuk kerja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Baidawi rahimahullah ta'ala berkata, niat adalah dorongan hati ke arah sesuatu yang dilihat oleh hati. Ya, dilihat oleh hati. Misal antum pulang ke rumah, ini dalam perkara dunia, kita tidak, antum pulang ke rumah, sampai di rumah antum lihat ada sate kambing, ada sate kambing, ya kan? Antum lihat sate kambing, langsung antum buka, antum kira-kira ada niat enggak? Ada niat apa enggak? Antum lihat sate kambing, lalu antum ambil, antum makan, ada niat enggak untuk makan? Niat untuk makan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali antum bangun dari tidur, mata tertutup, antum terbangun dari tempat tidur, mata tertutup, antum jalan ke dapur, lalu antum ambil sate, antum makan, ya, dalam keadaan antum masih ngorok, gitu kan? Kira-kira ada niat apa enggak di situ? Ada niat apa enggak? Enggak. Itu mimpi mimpi sambil apa? Berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau kata para ulama, kalau ada orang misal dia tertidur, ya kan? Misal ada dua orang, mereka dua tidur, lalu yang satu ini bermimpi mukul orang, mukul temannya sampai berdarah. Kira-kira dalam di sisi hukum gimana? Dia salah apa enggak? Dia dikisos apa enggak? Saya tanya antum. Enggak. Kenapa?
Kenapa? Karena dia tidak sengaja, dia mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Berbeda kalau ada orang dia lihat kawannya pura-pura, dia lihat kawannya dia pukul habis, bibir sudah pecah, baru dia pura-pura tidur. Berdosa apa enggak orang ini? Yang satu tidak berdosa, yang satu berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa? Karena ada kehendak hati untuk melakukan sesuatu, kesengajaan hati untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka yang satu berdosa, yang satu tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu. Syafli, ada tisu kah Syafli? Ada tisu?
Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ai likulli insanin. Maksudnya apa? Setiap insan. Setiap insan, setiap kita. Setiap kita, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Manawa, yaitu apa yang dia niatkan dalam dirinya. Wahuna, dan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ada masalah yang perlu kita bahas di sini, yang perlu kita urai, dan perlu untuk difahami oleh para penuntut ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu kata beliau, hal hatanil jumlatani bima'na wahidin au mukhtalifatani. Apakah dua kalimat ini dia memiliki makna sama ataukah memiliki makna yang berbeda? Baik, antum kalau perhatikan hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sama ya? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka para ulama dua punya pendapat di sini. Ada dua pendapat para ulama di sini. Pendapat yang pertama mengatakan ini takkid. Kalimat innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa, dia sebagai takkid kepada kalimat yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Ya, dia sebagai bentuk penekanan dan pemastian, sama seperti Al-Ustaz Nufyardi ketika menjelaskan tentang tafsir At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, ini bentuk thumma kalla sawfa ta'lamun ini dia merupakan taukid, ya, atau takkid untuk kalimat kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun sebagai bentuk penekanan dan pemastian terhadap kalimat yang pertama. Maka ini pendapat yang pertama, bahwasanya wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata pendapat yang pertama, bahwasanya ini bentuk taukid, bentuk takkid kepada innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini apa? Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau membahas masalah ini, apakah dua kalimat ini memiliki makna yang sama ataukah dia berbeda? Maka al-jawab, kata beliau, yajibu an na'lama anna al-asla fil kalami at-ta'sis. Ya, fil kalami yaitu apa? At-ta'sis duna at-taukid. Kata beliau bahwasanya wajib kita mengetahui bahwasanya asal daripada ucapan ini, dalam ucapan ini sebagai taksis, bukan takkid. Ya, taksis itu sebagai bentuk peletakan dasar gitu. Ya, bukan sebagai sebagai taukid, ya. Wallahu alam bissawab. Duna taukid, kata beliau. Wa ma'na taksis, maksud daripada taksis itu apa? Anna tsaniyata laha ma'nan mustaqil. Bahwasanya apa? Ya, kalimat yang kedua dia memiliki makna yang tersendiri, berdiri sendiri, tidak sama seperti yang pertama. Jangan kita lihat innama aja, innama yang pertama innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, lalu kita mengatakan itu sebagai apa? Taukid. Tidak. Ya. Kenapa? Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa ini dia memiliki makna yang berbeda dengan yang pertama. Dia memiliki makna yang berbeda dengan yang pertama. Kalau thumma kalla sawfa ta'lamun, ini kan memiliki makna yang sama dengan ya kalla law ta'lamun, ya kalla law ta'lamun,
kalla saufa ta'lamun, ya, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun memiliki makna yang selaras, yang berkesinambungan antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang dalam hadis ini, maka dia memiliki makna yang berbeda. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, wa ma'na taukid anna tsaniyata bi ma'nal ula. Adapun makna taukid, maka yang kedua, kalimat yang kedua dia memiliki makna yang sama dengan yang pertama, atau sebagai penekanan kepada yang pertama, ya. Walil ulama rahimahumullah, dan para ulama memiliki dua pendapat dalam masalah ini, ya, masalah ini, ya. Yang pertama berpendapat bahwasanya kedua-duanya memiliki makna yang sama. Yang kedua berpendapat bahwasanya yang kedua, kalimat yang kedua, yaitu wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, maka dia memiliki makna yang berbeda, bukan makna yang pertama, atau dia tidak sama dengan makna yang pertama, ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan fal kalamu min babit ta'sis. Nah, berarti beliau memilih pendapat yang kedua, bahwasanya kalimat ini bukan taukid tapi taksis. Wallahu a'lam bishawab. Dia memiliki makna yang berbeda dengan makna yang kalimat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Taib. Kata beliau, alasan beliau apa? Ini harus kita tahu alasan. Kenapa beliau memilih at-ta'sis bukan taukid? Kata beliau bahwasanya wal qaidatu annahu idza daral amru Beliau mengatakan di sini, jadi ini sebagai kaidah dalam menentukan sesuatu. Kaidah dalam menentukan sesuatu. Kata beliau wal qaidatu annahu idza daral amru baina kaunil kalami ta'sisan aw tauqidan fa innana naj'aluhu ta'sisan. Kata beliau, kalau seandainya berlaku satu perkara antara bentuk ucapan ini dia adalah ucapan taksis atau taukid, maka kita menjadikan dia sebagai taksis, bukan taukid. Jadi kalau di sini dilihat, oh ini taukid apa taksis, taukid apa taksis, maka yang kita pilih adalah taksis, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ini sebagai sebuah kaidah untuk memutuskan sesuatu ketika terjadi dalam sebuah kalimat, kalimat ini mau ditentukan apakah dia taksis atau taukid. Maka kata Syekh Utsaimin, maka kita jadikan kalimat ini sebagai apa? Taksis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wa anna ja'ala tsaniya ghairal ula, dan hendaklah kita menjadikan yang kedua itu bukan yang pertama, ghairul awal, afwan. Bukan kalimat yang pertama, maknanya tidak sama dengan makna yang pertama, kalimat yang pertama. Berarti dia memiliki makna yang berbeda dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, wallahu alam bissawab. Kenapa alasan Syekh Utsaimin? Ini alasan beliau. Karena kalau kau jadikan itu sebagai makna yang kedua itu sebagai makna yang pertama, maka engkau harus di sini sara fi dzalika tikrarun yahtaju ila an na'rifa as-sababa. Kata beliau bahwasanya apa? Maka di sini dia menjadi apa? Tikrar, bentuk pengulangan terhadap kalimat yang pertama. Kalau seperti ini kita harus tahu sebabnya apa sampai bisa dimaknai dengan yang pertama. Kalau kita bilang, misal contoh kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun, maka di sini ada sebabnya, ya kan, dan maknanya memang sama. Tapi kalau ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, mana sebab yang harus menjadi alasan untuk kita jadikan sebagai taukid? Wallahu alam bissawab. Maka seperti itu. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ini dia memiliki makna yang berbeda dengan yang pertama. Innama likulli imri'in ma nawa, dia memiliki makna tersendiri dan berbeda dengan yang pertama, dan dia bukan taukid sebagai penekanan dan pemastian, bukan. Wallahu alam bissawab. Baik, ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi ini makna daripada ini. Kata beliau wassawabu anna tsaniya ghairul ula, bahwasanya yang benar adalah yang kedua itu bukan yang pertama. Ya, wallahu alam bissawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan beliau
tentang apa namanya? Tentang wal maqsudu min hadhihi niyah, maksud daripada niat ini. Jadi sama seperti tema kita tadi apa? Tema kita apa? Kita angkat tema tadi apa? Dari hadis ini, yaitu apa? Peran niat dalam amal, ya. Peran niat dalam amal. Maka di sini kata beliau, wal maqsudu min hadhihi niyah, dan yang dimaksud daripada niat ini yaitu tamyizul adat minal ibadat. Jadi tujuan daripada niat ini apa? Tujuan daripada niat ini apa? Yaitu yang pertama, yaitu membedakan adat daripada ibadah. Seperti yang Anda sudah jelaskan ketika menjelaskan tentang kata niat tadi. Bahwasanya tujuan daripada niat, adanya niat itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk membedakan adat daripada ibadah. Ya kan? Untuk membedakan adat daripada ibadah. Misal contoh seperti apa? Misal contoh, ada dua orang mandi. Ada dua orang mandi. Ya kan? Ada dua orang mandi. Mandi di apa namanya? Di sungai yang sama. Ceburkan diri sama-sama. Yang satu bernilai ibadah, yang satu bernilai adat. Apa sebab? Apa sebab? Karena niat. Yang satu niatnya mandi junub, yang satu niatnya mandi sore, mandi kebiasaan untuk membersihkan badan saja. Maka yang satunya apa? Bernilai apa? Ibadah, yang satu bernilai adat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Contoh seperti tadi kita makan juga. Kita makan. Misal contoh makan di sepertiga malam terakhir. Yang satu bernilai ibadah, yang satu bernilai apa? Kebiasaan. Untuk mengencangkan perut aja. Sedangkan yang satunya dia niat untuk apa? Untuk puasa. Dia bersahur untuk puasa. Maka yang satu nilainya ibadah, yang satu nilainya adat kebiasaan untuk mengenyangkan perut saja. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian misal contoh seperti ada orang sama-sama puasa, tapi yang satu puasanya untuk kesehatan, yang satu puasanya untuk apa? Misal puasa sunnah ataupun puasa wajib. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini apa? Yang satu cuma adat kebiasaan, yang satunya bernilai ibadah. Maka di antara fungsi dan tujuan daripada niat ini adalah untuk membedakan antara adat daripada ibadah, atau ibadah daripada adat kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fungsi yang kedua daripada niat yaitu tamyizul ibadati ba'duha min ba'd. Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ini fungsi daripada niat. Dia membedakan antara apa? Ibadah satu dengan ibadah yang lain, antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Misal ada orang sama-sama sholat, ya. Misal ada orang sama-sama sholat, ya kan? Satunya sholat, apa namanya? Misal sama-sama sholat. Sholatnya apa? Sholat 2 rakaat. Yang satu apa namanya? Bernilai ibadah, yang satu nilainya apa? Nilainya apa namanya? Ibadah wajib, yang satu bernilai ibadah sunnah. Yang satunya ibadah mungkin dia qasar, maka dia sholat 2 rakaat, zuhur 2 rakaat atau asar 2 rakaat. Maka yang satunya wajib, yang satunya adalah sunnah. Misal contoh seperti seorang yang sholat sunnah, dia habis sholat zuhur kemudian dia sholat apa? Ya, ba'diyah. Dia sholat ba'diyah. Maka di sini ya fungsi daripada niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ya, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Misal contoh juga antara ibadah wajib satu dengan ibadah wajib yang lain. Misal contoh sama-sama sholat 4 rakaat, tapi yang satu sholatnya apa? Zuhur, yang satu sholatnya apa? Asar. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ya, dan fungsi niat yang paling agung tentunya apa? Tentunya apa? Untuk menerima ganjaran balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik buruk itu kita dapatkan sesuai berdasarkan apa? Niat kita. Makanya di sini apa? Ya, kata apa namanya? Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya,
Dan ini beliau nukilkan dari kitab apa namanya, Bahjatun Nadirin, ya. Kata beliau apa? Bahwasanya apa? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna malikul imri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh dari Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu jika ia berniat baik maka akan memperoleh kebaikan, dan jika ia berniat jelek maka akan memperoleh balasan kejelekan pula. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka di sini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di sini menjelaskan kalimat ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita wajib hukumnya bagi kita untuk menghadirkan niat, baik dalam ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Baik dalam ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Hadirkan niat, yaitu apa? Berupa ibadah itu untuk Allah, ikhlas karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita menuntut ilmu ini karena Allah. Ikhwah, ketika kita niatkan karena Allah, Allah berikan keberkahan. Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Allah akan jadikan kita cinta dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Maka niatkan untuk Allah jalla fi'ula. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sini saja insyaallah. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Dan kita masih bahas seputar hadis ini. Belum semua faedah yang kita ambil. Belum kita ambil daripada apa yang dijelaskan oleh Ustaz Yazid, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ataupun faedah-faedah dari Ustaz Yazid, ataupun faedah daripada guru beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau yang mau bertanya silakan. Tafadhal.